Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-95 dan 96 dari surah An-Nisa, yaitu ayat yang menerangkan tentang balasan yang tinggi, yaitu berupa kedudukan yang sangat mulia yang diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah disebut sebagai mujahidin. Nah, untuk para mujahidin Allah telah sediakan derajat yang sangat tinggi sekali. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini sebagaimana yang telah kita bahaskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang berperang di jalan Allah supaya teliti di dalam membunuh. Jangan sampai tersalah di dalam membunuh. Umpamanya tersalah membunuh orang yang mengaku beragama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian juga mengucapkan salam, Assalamualaikum. Biasanya yang mengucapkan salam adalah umat Islam, orang-orang beriman. Tetapi boleh saja para pejuang itu, para mujahidin itu memahami bahwasanya ini betul umat Islam atau tidak, atau ingin terselamat dari dibunuh, kemudian dia mengaku sebagai umat Islam, sebagai orang beriman. Nah, maka Allah merintahkan teliti. Maknanya pastikan betul-betul musuh atau memang umat Islam. Mesti teliti. Sebab apabila tersalah di dalam terbunuh umat Islam, maka ia adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Apa hukumannya? Hukumannya telah diterangkan sebelum ini, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Berat sekali, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk dan tercela. Apa kaitan dengan ayat ini? Kaitan dengan ayat ini, apabila sampai ke ayat yang sebelum ini saja, maka umat Islam itu menjadi berat untuk berperang. Apa sebab? Sebab nanti apabila pergi berperang kemudian tersalah di dalam membunuh, maka jangankan kebaikan didapatkan, malah keburukan pula yang akan diterima. Maka supaya menghilangkan rasa
berat hati dari kalangan umat Islam yang pergi berperang, maka Allah terangkan, kalau mau pergi berperang maka disediakan derajat yang tinggi. Maknanya jangan hanya karena perintah supaya teliti di dalam membunuh ketika perang, jangan itu pula yang menghalang untuk pergi berperang. Apa sebab? Sebab pergi ikut berperang kelebihannya tinggi sekali berbanding dengan orang yang tidak ikut berperang. Jadi ada kaitan. Kaitannya adalah untuk menghilangkan mungkin ada rasa berat di hati untuk pergi berperang karena takut nanti tersalah dalam membunuh. Jadi sebelum ini ayat menerangkan tentang perintah teliti dalam membunuh. Ayat ini pula menerangkan tentang balasan yang tinggi untuk orang yang ikut berperang. Tujuannya adalah supaya umat Islam jangan teragak-agak, jangan menjadi ragu-ragu, jangan menjadi bimbang karena perintah teliti dalam membunuh. Jangan membuat menjadi bimbang untuk pergi berperang. Jadi ayat ini melanjutkan pembahasan ayat sebelumnya, kaitannya tentang berperang di jalan Allah, sehingga orang-orang beriman meskipun ada perintah teliti untuk membunuh, dalam waktu yang sama adalah berkeinginan untuk terus ikut berperang disebabkan karena pahala yang banyak yang disediakan untuk orang yang mau berjihad di jalan Allah. Ini kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Terlebih dahulu kita baca ayat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian kita nanti akan terjemahkan supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Setelah itu barulah kita akan tafsirkan ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah berfirman, la yastawi, tidaklah sama, al-qa'idina minal mu'minin, orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang beriman, ghairu ulid darar, yang tidak memiliki uzur, wal mujahidun, dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan jiwa mereka. Jadi tidaklah sama kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk dari kalangan orang-orang duduk ini, mana orang-orang yang berdiam saja di kota Madinah kalau pada masa dahulu, tidak ikut pergi ke medan perang. Dari kalangan orang-orang beriman, mereka beriman tapi tak ikut berperang. Bukan dari kalangan orang-orang yang memiliki uzur, mereka tak memiliki uzur apa-apa tapi tak juga ikut berperang. Maka tidak sama mereka yang tidak ikut berperang itu dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Faddalallahu al-mujahidin, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, alal qa'idina darajah, atas orang-orang yang tidak ikut berperang 1 derajat. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah telah janjikan syurga.
Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah telah melebihkan bagi orang-orang yang berjihad, yaitu para mujahidin, atas orang-orang yang tidak ikut berperang, pahala yang besar, pahala yang banyak. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, beberapa derajat darinya, dari Allah, dan ampunan dan juga rahmat. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum kita terjemahkan langsung dan memberikan kesimpulan ayat, kita ingin menerangkan dahulu bahwasanya ayat ini menerangkan tentang 3 kelompok. Itu yang perlu diketahui terlebih dahulu. Jadi ada 3 kelompok dari kalangan orang-orang beriman. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang tidak ikut berperang. Sebenarnya mereka ini bisa ikut berperang, badan sehat, bisa ikut berperang, tidak ada halangan apa-apa, tidak ada uzur, bukannya cacat, tidak. Mereka ini sehat badan, laki-laki, bukan tua, bukan anak-anak, bukan wanita. Mereka ini bisa ikut berperang, tapi tak mau ikut berperang. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua tidak ikut berperang juga, tetapi mereka ini memiliki uzur. Apa uzurnya? Mungkin buta, mungkin pekak, mungkin lumpuh, mungkin sudah tua. Ini namanya memiliki uzur. Andaikan mereka ini, golongan yang kedua ini, tidak memiliki uzur, mereka ini akan pergi berperang. Niat dalam hati mau berperang, tapi apa daya, karena ada uzur, akhirnya tidak dapat pergi berperang. Golongan kedua ini lebih baik dari golongan pertama. Sama-sama tak ikut berperang, tapi golongan kedua ini lebih baik dari golongan yang pertama. Apa sebab lebih baik? Sebab sudah ada keinginan untuk berperang. Bukan tak mau berperang, mau berperang, ingin berperang, tapi ada uzur. Uzur mana ada halangan. Halangan seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang ikut berperang. Ini yang kita sebut sebagai mujahidin atau mujahidun. Mereka ini adalah orang-orang yang pergi berperang. Jadi ada berapa kelompok ini? 3 kelompok. Yang paling tinggi kelompoknya adalah orang-orang yang pergi berperang. Di bawah itu orang-orang yang memiliki uzur, berkeinginan untuk berperang. Dan yang ketiga yang paling rendah sekali adalah orang yang tidak ikut berperang, padahal bisa untuk pergi berperang. Allah menyebutkan tidak sama orang yang pergi berperang dengan orang yang tidak pergi berperang. Yang tidak pergi berperang, yang mana mereka ini tidak memiliki uzur. Ini dia di permulaan ayat. Jadi yang Allah terangkan tidak sama itu adalah yang pergi berperang dengan yang tidak pergi berperang, padahal tidak memiliki uzur. Bisa faham ya? 3 golongan. Sekarang kita akan terjemahkan sekali lagi ayat ini. Kemudian sambil mendengarkan terjemahan, memahami mana yang 3 golongan itu. Di permulaan ayat, yaitu golongan yang tidak ikut berperang, tidak ada uzur, tidak sama dengan yang pergi berperang. Kemudian Allah terangkan pula yang memiliki uzur itu kedudukan mereka lebih tinggi dari yang tidak ikut berperang. Tetapi kedudukan mereka lebih rendah 1 derajat berbanding yang ikut berperang. 1 derajat saja lebih rendah. Yang membedakan adalah karena uzur itu saja. Kalau tidak uzur, pergi berperang. Ini 3 kelompok ini perlu difahami supaya mudah bagi kita untuk memahami kandungan ayat. Kita lihat terjemahan dari awal. Tidak sama orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang beriman yang bukan memiliki uzur.
dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Nampak jelas ya? Allah lebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka atas orang-orang yang tidak ikut berperang. Nah, yang dimaksudkan tidak ikut berperang itu adalah yang tidak ikut berperang karena uzur, darajah, 1 derajat. Dan masing-masing Allah janjikan surga. Maknanya masing-masing Allah janjikan surga, yaitu yang ikut berperang untuk mereka surga, yang tidak ikut berperang pun juga untuk mereka surga. Dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang, yaitu dengan pahala yang banyak. Kemudian beberapa derajat. Nah, tadi 1 derajat, sekarang pula disebut beberapa derajat. Makna beberapa derajat ini, beberapa derajat orang yang pergi berperang ini ditinggikan dari orang yang tidak ikut berperang, yang tidak memiliki uzur. Kalau dengan yang memiliki uzur tadi berapa? 1 derajat. Dengan yang tidak memiliki uzur berapa? Beberapa derajat. Bisa paham? Nah, karena ini dibahaskan dalam tafsir ini. Dibahaskan dalam tafsir. Yang kita sampaikan ini adalah sebahagian besar para ulama berpendapat demikian. Tapi ada pendapat yang lain? Ada. Tapi pendapat yang lain tak perlu kita sebut. Sebab kalau kita sebut juga di permulaan ini mungkin bisa membawa kepada keraguan dalam memahami. Tapi kalau sudah dapat ini, maka boleh kita teruskan kepada pendapat yang berikutnya. Tapi ini adalah pendapat sebahagian besar ulama, sehingga mudah bagi kita untuk memahami ayat ini. Beberapa derajat ditinggikan orang-orang yang pergi berperang itu, dan mereka juga mendapatkan ampunan, mereka juga mendapatkan rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menerangkan tentang kelebihan berjihad di jalan Allah, yaitu Allah sediakan derajat bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah sediakan derajat bagi para mujahidin. Kata mujahidin ini sudah masuk dalam bahasa kita pun dah tahu, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Di permulaan ayat yang ke-95 Allah berfirman, la yastawi, tidak sama. Bermakna ini adalah penafian bahwasanya tidak sama antara, berarti ada 2 kelompok mana dan kelompok mana. Maka yang dimaksud adalah kelompok orang-orang yang tidak ikut berperang, yang tidak ikut berperang tidak memiliki uzur. Nah, ini tak sama ini orang ini dengan orang yang pergi berperang. Kalau disebut tidak sama, la yastawi, tidak sama, bermakna yang satu itu adalah lebih baik dari yang satu lagi. Kelompok yang satu itu adalah lebih baik dari yang satu lagi. Karena disebut tidak sama. Kalau sama-sama baik, bermakna tak ada makna la yastawi. Berarti ada satu yang baik, ada satu lagi yang lebih baik. Tetapi tidaklah disebut di dalam ayat ini yang tidak ikut berperang itu berdosa. Tidak. Apa sebab? Sebab para ulama tafsir memahami ayat ini bahwasanya perang yang dimasukkan adalah perang yang mana umat Islam itu di dalam keikutsertaan mereka berperang itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah ini? Apabila sebahagian sudah ikut berperang karena sudah cukup dengan sebahagian saja, maka yang lainnya tak berdosa. Sama seperti fardu kifayah yang selalu kita fahami ini menyelenggarakan jenazah. Sebahagian di antara kita ini menyelenggarakan jenazah, yang lainnya itu sudah tidak berdosa lagi. Tapi kalau satu pun tak ada yang menyelenggarakan, semua berdosa. Begitu juga tentang fardu kifayah dalam berperang.
apabila sudah cukup sebahagian dari umat Islam berperang, maka yang lainnya boleh tak ikut. Tetapi kalau tak cukup, maka semuanya mesti ikut. Nah, kalau semua mesti ikut, bermakna hukumnya bukan fardu kifayah lagi, hukumnya fardu ain. Kalau tak ikut, berdosa. Tapi ayat ini menerangkan tentang fardu kifayah di dalam berperang. Tapi meskipun fardu kifayah, sebahagian ikut berperang sudah mencukupi, yang lain tidak pergi tidak mengapa. Tapi meskipun demikian, meskipun tidak pergi tidak mengapa, tetapi apabila tidak pergi, hilang peluang untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Mana mau? Berperang dapat derajat yang tinggi atau tidak berperang? Maka daftarkanlah diri untuk berperang. Jadi ketika disebut kata la yastawi, tidak sama, bermakna ada dua golongan. Bahwasanya satu golongan itu atau satu kelompok itu lebih baik dari kelompok yang lainnya. Itu makna la yastawi, tidak sama. Kalau ada yang lebih baik, maka fikirkanlah untuk masuk ke yang lebih baik itu. Jangan hanya rela berada di tempat yang kurang baik, yang berkedudukan rendah. Jangan, berfikirlah. Maka ayat ini menerangkan tentang memotivasi umat Islam supaya pergi berperang, disebabkan karena derajat yang tinggi yang akan didapatkan apabila ikut berperang. Nah, ini makna la yastawi, tidak sama. Jadi kalau tidak sama, carilah yang terbaik. Yang terbaik adalah ikut berperang. Itu makna la yastawi. La yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama orang-orang yang tidak ikut berperang dari orang-orang beriman. Ghairu ulid darar, ghairu ulid darar. Ghairu di sini, ghairu berbaris hadapan. Maka ketika berbaris hadapan, nah ini ulama membahaskannya, ini apa makna baris hadapan di sini ini. Karena ada tiga bacaan. Ada bacaannya berbaris di atas, ada juga bacaannya berbaris di bawah. Kalau baris di hadapan ini, maka dalam kaedah tata bahasa Arab, ia boleh sebagai badal. Karena al-qa'idun ini kan marfu'. Nah, ini siapa yang belajar bahasa Arab? Apabila marfu', di sini pun juga marfu'. Tadi marfu'nya dengan apa? Dengan waw, karena dia jamak mudzakkar salim. Ini marfu'nya dengan apa? Ini dengan dhammah, karena jelas di situ ghairu, ghairu. Nah, ini adalah badal. Ini bagi yang faham lah, yang tak faham dengar saja. Nah, itu tata bahasa Arab. Tapi dari tata bahasa Arab itu kita dapat pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang siapa di sini. Allah menerangkan tentang orang-orang yang tidak ikut berperang, yang mana mereka itu bukan orang yang memiliki uzur. Nah, kalau yang bukan memiliki uzur, bukan buta, bukan lumpuh, bukan tua, tapi tak ikut berperang, tak sama kedudukan mereka itu dengan orang-orang yang pergi berperang. Itu makna ghairu ulid darar. Ada lagi dua bacaan lagi. Ada yang membaca ghaira, bermakna istitsna. Ada lagi membaca ghairi. Kalau ghairi bermakna majrur, karena al-mu'minin sebelumnya berbaris di bawah, majrur juga dengan min. Berbaris di bawahnya tidak jelas disebabkan karena dia jamak mudzakkar salim, al-mu'minin, maka jadi ghairi. Tapi yang kita baca ini adalah ghairu, bermakna dia adalah badal, sebagai pengganti dari al-qa'idun. Kembali ke apa yang ingin kita sampaikan adalah permulaan ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang tidak ikut berperang, tetapi mereka itu bukan dari kalangan orang yang memiliki uzur. Tak sama mereka itu dengan wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Diulang sekali lagi, ini berjihad di jalan Allah. Jadi tujuan berjihad itu adalah untuk mendapatkan redha Allah, dan baru akan dapat redha Allah kalau berjihad itu di jalan Allah. Kalau berjihad itu di jalan yang dikehendaki oleh hawa nafsu, maka tidak akan mendapat redha Allah.
Jadi umat Islam berjihad, berperang adalah untuk mendapatkan redha Allah. Mau mati, matilah. Mau ditawan, ditawan. Kemudian mau menang, itu adalah ketetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Kalau menang baik, kalau mati pun baik juga, karena mati itu akan menjadi mati syahid, mati yang tinggi nilainya. Bi amwalihim wa anfusihim. Jadi orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang mempertaruhkan, yang mengorbankan harta benda mereka dan juga mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi berperang di jalan Allah tujuannya adalah untuk berkorban, bukan untuk mendapatkan kepentingan. Nah, ini menjelaskan bahwasanya inilah dia pejuang yang sebenarnya. Wal mujahiduna fi sabilillah, yang sebenarnya bi amwalihim wa anfusihim, yaitu dengan mengorbankan harta benda. Apa yang bisa saya persembahkan, itu pejuang sebenarnya. Bukan apa yang saya dapat, itu bukan pejuang itu. Kebanyakannya pada hari ini, umpamanya dalam negara sajalah, umpamanya mengaku sebagai abdi negara. Kalau abdi negara, mestinya adalah apa yang saya bisa persembahkan untuk negara, untuk bangsa, itu pengabdi negara. Tapi sekarang ini, apa yang saya dapat dari negara? Sekarang ini, yaitu semua mengambil kepentingan dari negara. Bukannya apa yang dipersembahkan, tapi apa yang akan didapatkan. Ini bukan pengabdi negara, dan jauh pula lagi dari pejuang. Tidak. Kalau meninggal dunia jangan dimasukkan ke kumpulan pahlawan. Bukan. Ini pelawan ini. Pengkhianat. Kononnya adalah mengabdi, sebenarnya tidak. Itu makna wal mujahiduna fi sabilillah. Allah tambahkan dengan perkataan bi amwalihim wa anfusihim. Maka kalau mencari pejuang yang sebenarnya, apalagi sekarang ini ada saja yang mau berkuasa sekarang ini, jadi orang nomor satu umpamanya, maka lihatlah betul-betul pejuang atau tidak. Kalau betul-betul pejuang, maka tidak akan bertambah hartanya ketika ia berkuasa, malah hartanya itu akan berkurang dengan berkuasa. Siapa penguasa yang hartanya berkurang dengan berkuasa? Bermakna mereka bukan pejuang. Mereka adalah orang yang mencari kepentingan dalam berkuasa. Saya kalau berkuasa nanti sebagai gubernur, saya tidak akan menerima gaji. Kalau gaji itu pun juga adalah untuk saya ambil, tapi saya akan berikan kepada fakir miskin. Karena saya jadi gubernur adalah untuk berjuang di negeri ini. Itu baru pejuang. Tapi gaji tak diambil, kemudian tunjangan diambil. Tunjangan lebih banyak dari gaji. Itu sama saja menipu masyarakat namanya. Semua jangan diambil, semua yang diterima berikan kembali. Kalau bisa yang sudah kita miliki selama ini berikan. Orang yang seperti itu yang sedang dinanti pada hari ini, kalau memang ia sebagai pejuang. Sebagai pejuang, dan hanya pejuanglah yang akan menyelesaikan masalah bangsa ini, masalah umat ini. Maka kita sekarang ini rindu kepada pejuang tersebut. Manalah pejuang tersebut? Tak datang-datang. Sudah berapa tahun reformasi, tak juga muncul-muncul. Mudah-mudahan akan muncullah insyaallah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah ulang sekali lagi. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang, yang ikut berperang di jalan Allah itu dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Mengapa harta benda disebut terdahulu? Padahal kan yang lebih tinggi kan nyawa dulu, baru harta benda. Sebab ada orang yang pergi berperang itu dengan nyawa saja, karena dia tak punya harta. Tetapi ada orang yang berperang itu dengan harta benda mereka dan dengan nyawa mereka. Ada kalanya mereka berhalangan untuk pergi berperang. Ada kalanya mungkin karena sakit, mungkin karena menuntut ilmu, karena diperbolehkan
menuntut ilmu, memperdalam agama, itu diperbolehkan tidak ikut berperang. Tetapi bisa saja ikut berperang dengan apa? Dengan harta benda mereka. Ini untuk berperang di jalan Allah. Mungkin mereka sudah tua, mungkin mereka lumpuh, tapi mereka berikan harta benda untuk berjuang di jalan Allah. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Atas orang-orang yang tidak ikut berperang 1 derajat. Orang yang tidak ikut berperang yang mana yang dimaksudkan 1 derajat itu? Yang tidak ikut berperang memiliki uzur. Jadi orang yang berperang di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka ditinggikan 1 derajat. Dari golongan orang yang tidak ikut berperang tapi memiliki uzur. Wa kullam wa'adallahu al-husna. Masing-masing mereka ini Allah janjikan untuk mereka surga. Jadi untuk yang pergi berperang surga, untuk yang tidak pergi berperang karena uzur pun juga surga. Masing-masing masuk surga. Tetapi yang satu lagi ini Allah tak sebut. Mengapa Allah tak sebut? Karena Allah ingin menerangkan 2 golongan ini supaya memotivasi umat Islam, orang-orang beriman supaya pergi berperang. Maka supaya memotivasi mereka disebutkan tentang balasan yang akan mereka terima, yaitu syurga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad, yang ikut berperang di jalan Allah atas orang-orang yang tidak ikut berperang, ajran 'azima. Ajran maknanya sebenarnya adalah upah, tetapi diterjemahkan dengan pahala. Sebenarnya upah, kalau disebut upah kaitannya dengan apa? Dengan pekerjaan. Kapan baru dapat upah? Kalau bekerja. Kalau tak bekerja, tak dapat upah. Banyak bekerja, banyak upah. Sedikit bekerja, sedikit upah. Mengapa kata upah disebut? Kaitan dengan bekerja. Maka tidak akan dapat upah kalau tidak bekerja. Tidak akan dapat balasan yang besar kalau tidak bekerja, berupa pergi ke medan perang. Jadi seakan-akan Allah ingin menerangkan pergi ke medan perang itu sama dengan bekerja sehingga mendapatkan upah. Tak mau pergi ke medan perang bermakna sama dengan tak bekerja. Bermakna tidak akan mendapat upah. Jadi kalau ingin juga mendapat kedudukan yang tinggi dalam surga, tetapi tak mau pergi berperang, itu sama seperti orang yang ingin mendapat upah tapi tak mau bekerja. Gaji mau, tapi bekerja tak mau. Berdoa bukan main, ya Allah berikanlah hamba kedudukan yang tinggi di dalam surga, tapi berperang tak mau. Di rumah saja. Nanti mati saya nanti macam mana keluarga ini yang saya tinggalkan? Usaha saya bagaimana? Kemudian dalam doanya pula mau surga yang paling tinggi. Orang seperti ini orang yang berangan-angan namanya. Berangan-angan. Apa sebab? Sebab apabila tidak berusaha, maka apa yang diinginkan itu hanyalah suatu angan-angan saja. Wa faddalallahu al-mujahidin, ini pada masa perang ini. Dan ini untuk siapa? Untuk laki-laki yang memang bisa pergi berperang. Kalau wanita tak masuk dalam pembahasan ini karena memang tidak diwajibkan atas mereka berperang, atau kanak-kanak, atau orang yang sudah tua, atau orang yang uzur. Ini kita ulang sekali lagi ini. Tapi kalau badan sehat tak juga mau pergi berperang, berharap pula mau mendapatkan surga, dan di surga pula di tempat yang tinggi, itu angan-angan namanya itu. Nah, ini yang kita maksudkan tadi ya. Wa faddalallahu al-mujahidin, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata faddala ini juga
bisa kita uraskan, kita ulaskan, kita berikan ulasan, yaitu faddala ini sudah kita terangkan sebelum ini adalah kata yang digunakan untuk menerangkan pemberian yang istimewa dari sisi Allah. Allah memiliki 4 pemberian yang bertingkat. Pemberian pertama rahmat, pemberian kedua nikmat, pemberian ketiga berkat, pemberian keempat fadlun, fadilat. Allah gunakan kata faddala. Dahulu yang menggunakan kata ini Nabi Sulaiman, yaitu ketika keinginan Nabi Sulaiman, istana Ratu Balqis berpindah dari Yaman ke Palestina. Keinginan Nabi Sulaiman itu tercapai, menjadi kenyataan. Nabi Sulaiman tutup mata, kemudian buka kembali, istana sudah berpindah ke hadapan. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika istana itu sudah tetap berada di hadapannya, telah berpindah, betul-betul berpindah, Nabi Sulaiman pun melihatnya. Qala, Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Maka diterjemahkan dengan kata karunia. Maka faddala ini boleh juga diterjemahkan, yaitu Allah mengkaruniakan kelebihan kepada orang-orang yang berjihad, lebih berbanding kepada orang yang tidak ikut berperang, yang mana karunia tersebut adalah berupa ajran azima, yaitu berupa pahala yang besar. Jadi kata faddala ini menerangkan tentang pemberian yang istimewa. Maka kita biasanya pun dalam bahasa Arab, kalau untuk menghormati tamu itu, maka kita gunakan kata faddala ini. Umpamanya tamu kita di luar, tafaddal biddukhul, tafaddal, ada kata tafaddal ini, tafaddal biddukhul, silahkan masuk. Maknanya pemberian yang istimewa untukmu wahai tamuku, masuklah. Kemudian masih berdiri, tafaddal bil julus, maknanya karunia untukmu yang istimewa dari kami tuan rumah, duduklah. Jangan duduk di situ, ini kursinya keras nih, di sini duduk. Ini yang lembut di sini, tafaddal. Itu baru tafaddal. Tapi kalau menyuruh ke yang keras, tafaddal, ini salah tempat ini. Karena kata tafaddal itu membawa kepada makna yang istimewa. Tafaddal, di jauh-jauh sana sedikit. Ini tidak sesuai dengan kata tafaddal. Karena tafaddal itu membawa makna adalah karunia yang istimewa, fadilah, fadilat, keistimewaan. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima, pahala yang besar. Penggunaan kata pahala tidak memakai alif lam bermakna bahwasanya pahala tersebut pahala yang sangat banyak tak terkira. Itu maknanya. Kalau digunakan alif lam, al-ajra bermakna pahala itu dia terbatas. Tetapi kalau disebut ajran nakirah, maka nakirah itu tadullu alal umum, menerangkan tentang pahala yang sangat banyak sekali, tak terkira banyaknya. Kemudian ditambah pula dengan sifat azima. Azima itu besar, maknanya banyaknya tak terkira, besarnya pun tak terkira. Ada kecil-kecil tapi banyak. Ini pula adalah besar-besar banyak. Mana mau kecil-kecil banyak, tapi besar-besar banyak. Kalau mau besar-besar banyak, berperang di jalan Allah. Mau besar-besar banyak tapi tak mau berperang di jalan Allah, itu namanya angan-angan namanya. Hidup ni sekali saja, dan mati pun sekali saja, yang sekarang ini. Karena sebelum ini kita dah hidup sekali. Sekarang ini kita hidup sekali, dan nanti kita hidup sekali. Dan sebelum ini kita sudah mati sekali, dan tinggal satu kali lagi mati. Kita ini ada dua hidup, ada dua mati. Ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Ya Allah, Engkau hidupkan kami dua kali, dan Engkau matikan kami dua kali. Sebelum ini kita sudah mati sekali. Kapan kita mati sekali? 4 bulan pertama dalam rahim ibu kita dah mati sekali. Tinggal sekali lagi saja kita mati lagi. Dapat mati yang sekali lagi itu, tak ada lagi mati. Tinggal sekali saja peluang untuk mati. Dan hidup
Hidup ni sekali, dan satu lagi nanti ada hidup setelah kematian. Jadi hidup yang ini pun dah setengah pula kita jalani ini kan. Tinggal lagi entah setengah, entah seperempat, tak tahulah lagi. Tetapi mati tinggal sekali saja lagi. Maka jangan sia-siakan mati yang sekali lagi. Kalau dapat mati yang sekali lagi itu adalah mati yang mulia. Maka doa orang yang pandai adalah dia akan menyebut, ya Allah, Allahumma ahyina bima'rifatik. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan ma'rifat kepadamu, mengenalmu. Wa amitna ala syahadati fi sabilik, dan matikan kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Ini orang yang pintar. Apa sebab? Sebab sekali mati yang tinggal itu adalah mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid itu, kalau dia telah mati syahid sekali, dia berkeinginan untuk hidup sekali lagi, supaya dapat mati syahid sekali lagi. Kemudian mati, berkeinginan lagi untuk hidup, untuk mati syahid lagi. Apa sebab? Rupanya mati syahid itu nikmat rupanya. Itu bagi orang yang telah menjalani mati syahid. Tapi bagi orang yang penakut, maka dia pun jauh-jauh dari mati syahid. Ini kita menuntut ilmu ini, kalau mati di tengah jalan, mati syahid. Karena masa sekarang ini bukan masa berperang, maka bepergian keluar dari rumah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sehinggalah dia kembali. Kemalangan di jalan raya, mati umpamanya, mati syahid. Sekali ini aja mati, tak pergi menuntut ilmu, mana dapat peluang mati syahid? Tak dapat. Allah, jauhlah tempat saya ini, di Panam sana, di Rumbai sana, di Marpoyan sana. Inilah peluang, semakin jauh semakin besar peluang untuk semakin jauh perjalanan, semakin besar peluang untuk mati syahid. Harap-harap demikianlah. Ada orang yang tengah belajar dia mati syahid. Ada orang yang tengah mengajar mati syahid. Alhamdulillah. Ada salah seorang ulama kita, mudah-mudahanlah beliau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yaitu salah seorang ulama kita di Syria, yaitu meninggal dunia ketika dalam masjid mengajar tafsir Al-Quran sampai ke ayat yang ke-10 dari surah Ali Imran. Kemudian dia wafat, dibunuh oleh rezim yang berkuasa di Syria. Kemudian dalam berita yang kita dapatkan, beliau ketika dibunuh itu tengah mendekap Al-Quran di dadanya, kemudian dia bersujud. Tengah berperang, dalam suasana perang, kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan ini adalah petanda wafatnya itu adalah wafat yang mulia, mudah-mudahan, insya-Allah. Meskipun beliau punya beberapa pendapat, yang pendapat itu tidak disukai oleh sebahagian besar umat Islam karena dia pro kepada rezim yang berkuasa. Tetapi dari tanda-tanda bahwasanya beliau wafatnya seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya selama ini. Kalaupun dia ijtihadnya itu salah, maka ia pun juga mendapat pahala dari sisi Allah. Mungkin dapat pahala satu karena dia salah. Tetapi kita jangan menyampaikan kata-kata yang isi di dalamnya adalah persangkaan buruk terhadap ulama kita yang gugur di jalan Allah. Sekarang ini sedang ada polemik sekarang ini di dunia maya tentang ulama yang terbunuh. Yang kita masukkan adalah Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini telah mengarang puluhan buku. Hanya saja beliau berpendapat bahwasanya jangan memerangi penguasa Syria yang sekarang ini
tengah membunuh umat Islam di sana. Hampir 70.000 umat Islam dibunuh di Syria dalam jangka masa 20 bulan. Meskipun demikian keadaan Syria, nah ulama ini tetap juga menasihati umat Islam untuk tidak memerangi penguasa. Nah itu yang disayangkan oleh sebagian besar umat Islam. Tapi berita juga kita terima bahwasanya ada akhir-akhir ini beliau akan berusaha untuk merubah pendapat beliau tersebut. Jadi sebelum pendapat itu beliau nyatakan, yaitu tidak lagi menyokong, tidak lagi memihak kepada rezim, tapi beliau telah dibunuh terlebih dahulu. Nah ini juga yang kita terima dari berita-berita, yang mudah-mudahan berita ini benarlah adanya, sehingga kita dapat berbaik sangka kepada ulama kita. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-96, darajatim minhu, beberapa derajat. Kalau tadi 1 derajat, sekarang beberapa derajat. Bagaimana memahaminya ini? Nah tadi sudah kita terangkan, yaitu memahaminya beberapa derajat, maknanya orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah, mujahidin ini akan ditinggikan oleh Allah beberapa derajat dari orang yang tidak ikut berperang, yang mana mereka tidak memiliki uzur. Maka tinggi sekali kedudukan para mujahidin ini, beberapa derajat. Jadi ada tiga golongan ya. Ada 3 golongan. Masuk golongan mana kita ini? Nah, kalau memang kita ini tidak ada uzur apa-apa, bermana salah satu dari yang 2, yaitu yang tidak ikut berperang atau yang ikut berperang. Orang yang memiliki uzur itu dapat pahala juga meskipun tak ikut berperang. Pahala dari mana dapatkan? Dari niat ingin berperang, tetapi tidak dapat terhalang oleh uzur. Bahkan Rasulullah pun menyatakannya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah menyatakan bahwasanya, wahai para sahabatku sekalian, inna fil madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah sana, yang tak ikut berperang bersama kita, mereka berdiam di Madinah sana, ada kaum yang mana mereka itu mendapatkan pahala sama seperti kita, yaitu insirtum masiran aw qata'tum wadian, kalau kamu berjalan di medan perang ini kemudian kamu memotong satu lembah, maka tidaklah kamu berjalan dan tidak pula lah kamu memotong satu lembah, melainkan kaum yang ada di Madinah itu mendapat pahala sama seperti kamu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka tidak ikut berperang tapi mereka dapat pahala sama seperti kita. Wahum bil madinati, ya hum bil madinati, ya mereka di Madinah sana tak ikut berperang. Habasahumul uzr, yang menghalang mereka adalah uzur mereka. Andaikan uzur tidak mereka miliki, mereka akan ikut bersama kita, maka mereka dapat pahala seperti mana kita dapat pahala. Ini kelompok tadi. Jadi ada kelompok yang ikut berperang, ada kelompok yang uzur, ada lagi kelompok yang tidak memiliki uzur. Nah yang sebelah ini ada uzur lah, ini perempuan. Tapi yang sebelah ini, tengok kategori mana ini? Kategori tua atau kategori kanak-kanak? Nah tua tidak, kanak-kanak tidak, jangan cepat-cepat nyebut uzur. Lihat, ini adalah peluang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kemudian apabila kedudukan yang tinggi didapatkan, tinggi sekali, karena dalam hadis Nabi riwayat Imam Abu Bukhari juga disebutkan. Tadi di sini beberapa derajat. Berapa derajatnya? Dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya orang yang ikut berperang ini akan dapat 100 derajat. Kalau dalam ayat ini disebut beberapa derajat, tapi tak disebut angkanya berapa. Dalam hadis Nabi disebut 100 derajat. Allah menyediakan 100 derajat. Mi'ata darajah lil mujahidina fi sabilillah. 100 derajat untuk orang yang berjihad di jalan Allah.
yang mana setiap derajat itu tingginya adalah baina sama'i wal ard, yaitu seperti langit dan bumi. Satu derajat seperti langit dan bumi. Tadi berapa derajat? 100. Bermakna orang yang berjihad di jalan Allah itu 100 kali jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi ini berapa jaraknya? Oh, bermakna surga mereka itu surga tinggi di atas sana sekali. Kalau di bulan masih belum tinggi lagi, karena bulan masih di bawah langit. Ini antara langit dan bumi. Wah, 100 kali ke atas sana. Mungkin kita bersama mereka ke atas sana? Tak mungkin kalau tidak ikut berperang. Kalau ikut berperang bisa. Siapa yang berada di atas bisa ke bawah, tapi siapa yang berada di bawah tak bisa ke atas. Ini dalam surga. Mana mau? Di atas atau di bawah? Mau di atas tapi tak mau berperang. Nah, kalau mau di atas, ini ada peluang pergi berperang. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah, dan juga ampunan dan rahmat akan disediakan. Bukan hanya derajat kedudukan, tapi juga ampunan. Ampunan. Kalau sudah diampuni dosa, apalagi perlunya ampunan? Ampunan itu diperlukan lagi untuk tambahan pemberian. Karena ampunan kalau diberikan kepada orang yang berdosa, maka untuk menutupi dosanya. Kalau orang tersebut sudah tidak berdosa lagi, diberikan juga ampunan, itu namanya tambahan pemberian. Ini yang disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-52. Ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan untukmu, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada padamu, kekuatan tambahan. Maka ampunan bisa menambah kekuatan tambahan, bisa menambah tambahan pemberian dari Allah dengan ampunan dan dengan rahmat. Kalau disebut rahmat, Allah telah ciptakan berapa rahmat? 100 rahmat. Yang diberikan ke dunia berapa? Hanya 1. Yang ditahan berapa? 99. Allah akan sempurnakan rahmat yang 99 lagi itu kepada orang yang berjihad di jalan Allah, untuk para mujahidin. Yang 1 saja kita sudah merasa kaya di muka bumi ini, sudah merasa senang, sudah berlebih. Apalagi kalau dapat 99 lagi. Biarlah tak dapat yang 1 ini, kalau memang tak dapat juga, asalkan dapat yang 99. Apa gunanya dapat yang 1 ini kalau yang 99 tak dapat? Mana mau? 99 atau 1? Dua-dua mau. 1 mau, 99 pun mau. Yang 1 itu pun kita kongsi sama-sama. Bukan 1 untuk orang 1, tidak. Yang 1 yang Allah ciptakan itu, tadi 100 rahmat, yang 1 itu dikongsi sama-sama. Sama-sama, dibagi-bagi yang 1 itu. Berapa banyaknya orang di muka bumi ini? 6 miliar banyaknya, dibagi 6 miliar. Dikumpulkan semua rahmat yang ada di muka bumi, itu baru dari rahmat yang 1. Yang diberi kepada kita ada banyak rasanya. Maka berarti yang 99 lagi tak terfikirkan berapa banyaknya. Nah, itulah yang mau kita dapatkan. Mau? Mau tidak? Berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tak ada lagi yang memotivasi diri kita kecuali Al-Quran. Ini dia Al-Quran untuk memotivasi diri kita. Karena banyak orang sekarang takut mati. Allah, janganlah saya pergi haji lagi, nanti mati saya dalam perjalanan. Panas sekarang ini, saya dah tua. Nah, bagaimana dia akan mendapatkan kelebihan? Karena yang pergi haji itu meninggal dunia dalam perjalanan, sama seperti berperang di jalan Allah. Maka jangan risau, jangan takut. Dan ayat ini akan lebih terasa kalau dibaca dan difahami oleh orang-orang yang memang sekarang ini terlibat berperang dengan musuh, seperti di Afghanistan, seperti di
Irak, seperti di Palestina dan tempat-tempat lainnya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengapa ditutup dengan pengampun penyayang? Sebab tadi disebutkan ampunan dan juga rahmat. Maka ampunan dari siapa? Maghfirah dari ghafuran. Kemudian rahmat dari rahiman. Jadi ujung ayat ini adalah untuk menyimpulkan apa yang disebutkan di ayat yang, di perkataan yang sebelumnya di dalam ayat ini, yaitu Allah memberikan ampunan dari sisinya yang Maha Pengampun, Allah memberikan kasih sayang dari sisinya yang Maha Penyayang. Dan satu lagi isyarat, apabila disebut nama Allah ini dekat-dekat, Ghafuran Rahiman, maghfur, hamba itu maghfur, marhum, hamba itu diampuni, hamba itu disayangi. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amal kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Illa ayataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Ini hadis Nabi. Yang akan memasukkanku ke dalam surga, sabda Nabi, adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Maknanya ayat ini adalah mengisyaratkan siapa yang berperang di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, maka untuk mereka surga dari sisi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunan dan kasih sayang Allah lah yang memasukkan mereka ke dalam surga. Hidup di dunia ini hanya sementara, sampai masanya kita akan tinggalkan. Yang ingin kita kejar adalah kehidupan yang abadi di akhirat, yaitu di dalam surga. Dan untuk mendapatkannya salah satu sarananya adalah berjihad, berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan ayat ini bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.